Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widya Septiawan, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang, Banten. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan tugas 2 basis data yang diberikan oleh tutor. Nah, ini adalah soal untuk tugas 2. Ya, di sini terdapat diagram IRD. Nah, diagram IRD ini akan kita buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XAMPP. Baik, sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi XAMPP tersebut. Ya, ini di dalam aplikasi XAMPP ini kita gunakan Apache dan MySQL. Kita klik start aja. MySQL juga kita klik start. Sudah jalan. Lalu kita klik admin di MySQL. Setelah MySQL kita klik, kita masuk ke dalam Mozilla, ke localhost php myadmin. Nah, di sini untuk membuat tabel-tabel di MySQL tersebut kita menggunakan php myadmin. Baik, sebelumnya untuk tugas 2 ini saya sudah merangkum cara-cara untuk membuat aplikasi di dalam my PHP admin tersebut. Oke, langsung saja kita buat di sini new. Kita isi dengan data rumah sakit. Klik, kita create. Oh maaf, data rumah sakit sudah ada sebelumnya, sudah saya buat di sini. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini ada tabel name dan number of column. Nah, untuk tabel name tersebut kita akan mengisi tabel-tabel ini di dalam aplikasi My PHP admin ini. Yang pertama kita isi dokter admin. Dokter admin. Dokter admin ini terdapat 3 kolom, 1 ID data, ID admin, ID dokter. Jadi di sini kita buat 3 kolom. Oke, kita create. Masuk seperti ini. Nah, di sini kita isi ID. Kita lihat dulu yang saya kerjakan di sini. Untuk yang pertama itu kita buat tadi di sini kan dokter admin ya, dokter admin di Word saya tulis ID data, ID admin, ID dokter. Oke, sini kita isi ID data ya, tipenya integer, kita isi 3. Nah, karena ID data ini pertama, kita buat di sini primary key. Oke, selanjutnya ID admin. ID admin sama tipe integer 3. Oke, sininya tidak kosong. Selanjutnya ID dokter. Oke, tipenya sama, ini kita buat 3. Kita preview dahulu. Oke,
kita save ya, sudah darurat sini. Selanjutnya kita tambah lagi label name selanjutnya, yaitu administrator. Ada berapa kolom? 1 2 3, ada 3 kolom. Create administrator itu ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nah, kita lihat untuk administrator itu primary key-nya adalah ID admin. Oke, admin integer. Nah, ini kita bikin primary key. Selanjutnya waktu jaga. Waktu jaga itu kalau nggak salah kita buat varchar. Ini kita ganti varchar. Length value-nya kita buat 100 kata. Oke, selanjutnya nama admin. Ini juga kita ubah ke varchar 30 saja. Oke, kita save. Selanjutnya kita buat daftar. Daftar itu ada 1 2 3, ada 3 juga. Untuk daftar primary key-nya itu ID daftar. Kita ganti sini primary key. Oke, selanjutnya ID admin dan ID pasien. ID admin, ID pasien. Oke, selanjutnya pasien. Pasien itu ada 1 2 3 4, ada 4. Kita buat pasien, primary-nya adalah ID pasien. Integer. Oke, selanjutnya ada alamat, nama pasien. Nama pasien dengan varchar. Nama pasien kita buat 30 saja. Terus alamat pasien kita buat 100. Selanjutnya jenis kelamin. Ini kita buat varchar juga, kita buat 3, P atau W, pria atau wanita, atau laki atau perempuan, pria atau perempuan. Oke, kita save. Selanjutnya pasien dokter.
Di pasien dokter ini ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5 kolom. Pasien dokter itu ID-nya sebagai primer. Oke. Lalu ID dokter sama integer, ID dokter, ID pasien sama juga integer. Lalu waktu periksa ini kita cara 100. Lalu resep ganti voucher juga, kita ganti 100. Waktu periksa kita ganti date, kalau date itu date-nya tidak ada ini ya. Satu lagi kita buat itu dokter itu ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Dokter ada 7. Dokter ada 7 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 yang pertama ID dokter. Kita buat ID dokter 3, kita buat primary. Selanjutnya alamat dokter, nama dokter, cat 30, nama dokter, alamat dokter 100 ininya voucher. Terus tanggal lahir kita buat date. Selanjutnya spesialis, nomor HP dulu, nomor HP, lalu 30. Terus spesialis voucher kita bikin 30. Lalu waktu kerja kita buat waktu kerja itu kalau nggak salah voucher. Cara waktu kerja kita buat 30 saja. Oke. Nah, sudah semua. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah, setelah itu selesai, kita pindah ke klik data rumah sakit, lalu kita klik designer. Nah, di sini ada sudah berbentuk kolom tabel, ada 6, ada daftar admin, dokter, pasien dokter, administrator, dan pasien. Nah, di sini
kita akan meng-create relationship. Yang pertama, sebelumnya kita atur dulu dokter admin. Biar lebih ini, dokter admin, administrator, daftar, lalu dokter pasien, kenapa ini? Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur foreign key-nya. Jadi untuk tabel dokter admin, tadi dulu dokter admin, strukturnya dokter admin. Nah, ini kita jadikan foreign key. Ini juga kita jadikan foreign key. Oke, selanjutnya daftar, terlihat di sini daftar, ID admin dan ID pasien. Ini kita buat indeks. Kita buat foreign key. Ini juga. Nah, selanjutnya kalau pasien dokter itu ID dokter dan ID pasien. Dokter, ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke desain. Acak-acakan lagi. Oke, kita harus kembali. Posisinya dokter admin, administrator, daftar. Dokter admin, administrator, daftar. Selanjutnya pasien selanjutnya dokter pasien, dokter pasien. Seperti ini ya. Nah, lalu kan kita akan membuat file primary key-nya sebagai reference key-nya. Oke, yang pertama itu pada tabel pasien, ID pasien, ID pasien itu kita create dulu, ID pasien, kemudian pasien dokter dan oke. Pasien dokter, mana pasien dokter? Pasien dokter. 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 Pasien dokter.
pasien pada tabel pasien, ID pasien. Ini kita oke sebentar, jangan cekan lagi. Oke sebentar, sebagai revisi kemudian ID pasien pada tabel oleh dokter dan tabel daftar sebagai tabel daftar. Tabel ID daftar. Kemudian ID pasien pada daftar. Error ya. Kemudian ID pasien pada tabel. Ini mungkin ID daftar. Oh, ID pasien mungkin. Kendari ID pasien pasien ID pasien. Oke, nah ini dari sini ke ID pasien. Oke. Selanjutnya pada tabel administrator ID admin. ID admin origin key-nya kita ke ID admin Oke, lalu sebentar apa lagi itu ID admin pada dokter admin. ID admin selanjutnya pada tabel dokter ID dokter
dokter, kita sematkan ke dokter admin. Jadi dokter admin, oke. Lalu ke pasien dokter. Pasien ke pasien dokter, oke. Ya, jadi seperti ini. Kita rapikan kembali dokter admin pertama, di sini dokter admin, lalu administrator, lalu daftar, lalu pasien, lalu dokter. Lalu pasien dokter dulu, maaf. Balik ke pasien dokter, baru dokter. Jadi seperti ini alurnya. Oke. Setelah itu mari kita coba di seperti ini. Coba kita cek, misalkan kita coba di pasien, kita insert, misalkan ID pasien 1, nama pasien Dwi, alamat Serang, jenis kelamin L, laki. Oke, coba kita go. Nah, sini pasien ada nama, kita go. Kita lihat di struktur, maaf, kita lihat di browser untuk pasien. Nah, ini Dwi, pasien nomor 1, Dwi, alamat, jenis kelamin. Ya, jadi seperti ini. Insert setelah ID dokter, di pasien, terperiksa, atau di dokter. Nah, jadi inilah hasil tugas 2 basis data yang saya kerjakan. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.